Hello everyone, how are you today? Jadi hari ini aku mau unboxing buku yang baru aja aku check out dari toko ijo. Sambil aku unboxing nih ya, kalian bisa tebak-tebak kira-kira buku apa sih yang aku beli, padahal ini kalau di video udah jelas banget ukuran dan bentuknya. Sebenarnya di sini aku juga mau kasih beberapa komentar tentang packagingnya dia. Pertama, packagingnya dia yang paling pertama itu ada plastik, terus yang kedua ada kayak semacam plastik kresek, dan yang ketiga tuh ada kertas yang I guess ini tuh bukan kertas koran karena ngelihat dia tuh masih rapi. Nah ini udah di lapisan yang terakhir dan kalian bisa tebak kira-kira ini tuh buku apa. Ini udah kelihatan sedikit covernya kuning-kuning dan yap, kalian bisa tebak ini buku Filosofi Teras by Henry Manapiring. Sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen buku ini, tapi karena aku lihat bukunya aslinya itu harganya tuh mahal, jadi aku beli di toko ijo yang harganya tuh 30-an yang ada di tempat terdekat aku, jadi ongkirnya juga murah. Nah, oke, untuk packaging yang tadi menurut aku ini tuh cukup aman, apalagi bukunya tuh juga masih dilapisin plastik tipis kayak gini. Ya, itu hal yang wajar. Dan ini aku lihat-lihat dia nggak ada cacat sama sekali sih. Covernya dia itu mengkilap, jadi cahaya dari lampu ring light aku itu kelihatan. Ini aku bolak-balik, aku buka dan lihat-lihat halamannya. Kertasnya dia tuh tipe yang kuning-kuning gitu, dan ini surprisingly dapet pembatas buku juga. Pembatas bukunya aku cukup suka sih, karena dia tuh desainnya menurut aku oke, terus tipis, dia lentur dan juga panjang. Menurut aku pribadi sebagai seorang pelajar bokek yang berhasil membeli buku sendiri dengan uang 30.000, ini termasuk hal yang wah, dan menurut aku happy banget buat dapetin buku ini. Karena ya secara aku tahu harga aslinya itu mahal dan aku tahu isi buku ini tuh berkualitas. Apalagi banyak orang yang tampak mengatakan bahwa oh, buku ini tuh emang bagus gitu. By the way, ini aku juga sambil berberes bekas yang tadi. And that's it, buku Filosofi Teras by Henry Manapiring. As you can see, ini buku Filosofi Teras yang baru aja aku beli dan aku akan mulai baca sekarang. Aku cukup senang karena waktu buka halaman pertama dia ada quotes-nya. Aku gak bakal spill juga, tapi menurut aku quotes yang ada di halaman pertama itu quotes yang cukup bagus. By the way, aku baca buku ini juga sambil dengerin musik, something like relaxing music, karena yang menurut aku enak aja baca buku sambil dengerin musik. And I want to share some tips. Jadi kalau biasanya itu aku itu kayak membaca buku atau sebuah kalimat yang aku tuh gak ngerti artinya apa, kayak misalnya di quotes ini itu pakai bahasa Inggris dan aku kurang ngerti ini itu artinya apa. Jadi aku gak ragu buat aku search di Google Translate, lalu aku tulis di sticky notes dan aku tempel. Tapi kadang kalau misal memang buku itu kayak buku pelajaran or something like that, buku-buku yang menurut aku gak eman buat aku tulis pakai pulpen langsung, biasanya aku langsung tulis di halaman tersebut, jadi gak pakai sticky notes. Tapi buat buku Filosofi Teras ini, aku pikir mungkin lebih baik enaknya tuh pakai sticky notes, karena kayak eman aja kalau misalnya ditulis langsung di halamannya. Ada gak sih yang sama kayak aku? Kayak eman banget sama halaman buku, padahal ya itu punya kita sendiri, gak bakal dikemana-mana juga sih. And that's the result of my notes. Lucu banget kan, itu aku gunting biar lebih kecil karena aslinya dia tuh gede. By the way, ini halamannya tuh menurut aku ya, dia tuh punya ilustrasi yang bagus, jadi aku kayak suka dan senang aja gitu tiap kali aku membalik halamannya. Tapi sayang banget waktu aku baca buku ini tuh aku nemu sedikit cacat, dimana halaman bukunya itu ada yang terbalik dan ada semisalnya halaman 282 itu masuk di
halaman yang seharusnya punyanya halaman 5. Dan halaman 5 justru ada di halaman 282. Akhirnya aku harus balik-balik halaman dong biar bisa lihat lanjutannya. Nah itu salah satu cacatnya sih, tapi ya gak apa-apa karena aku beli buku ini sendiri pun cuman berapa sih. Dan menurutku ya, buku ini tuh adalah buku yang udah kelihatan banget asiknya. Kalau kalian lihat di video ini ya, aku itu punya banyak ekspresi selama membaca, padahal aku tuh baru membaca beberapa halaman. Kadang aku tuh mengernyit, kadang aku tertawa, kadang aku serius. Padahal ya aku baru membaca sedikit aja gitu. Tapi dari sini tuh aku ngerasa kayak, oh buku ini tuh emang udah ketahuan banget asiknya. Karena buku ini tuh sebenarnya isinya itu atau dalamnya itu ya santai, mudah dimengerti. Gak kayak bayangan aku waktu pertama kali dengar judulnya yang tentang filosofi, yang mana filosofi itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang serius, gak bisa dengan mudah dipahami oleh orang-orang yang awam tentang hal-hal filosofi kayak aku. Terutama aku yang masih remaja dan pelajar. Tapi ternyata gak kayak gitu. Menurut aku, buku ini tuh gampang buat dicerna, bahkan isinya itu tergolong santai, tapi maknanya itu aku tersampaikan gitu. Jadi kadang di dalam buku ini tuh saat aku baca, aku ngerasa terbawa oleh apa yang sang penulis itu tuliskan di dalam bukunya. Dan menurut aku itu adalah hal yang bagus untuk sebuah buku. Karena kalau misalnya awalnya dia aja udah asik kayak gini, biasanya bagian terakhirnya tuh udah emang asik gitu. Emang seisi bukunya tuh nanti bakal kayak gitu. Oh iya, dan satu lagi, kalau kalian lihat di sini aku tuh kan kayak komat kamit ngomong gitu ya. Nah ini tuh adalah salah satu cara aku untuk mengingat apa yang baru aja aku baca. Gak hanya di buku cerita, non-fiksi atau fiksi, tapi juga saat aku tuh belajar untuk ujian. Setelah aku baca, aku akan menjelaskan kembali apa yang aku baca sampai aku tuh benar-benar hafal tentang hal tersebut. Itu juga bisa jadi tips sih, apalagi saat aku cerita di video kayak gini, aku pasti latihan kayak gitu supaya nanti saat aku bikin video kayak gini, aku tuh bisa menjelaskan apa yang telah aku baca dengan baik dan dengan lengkap. And that is for today. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you in the next video and dadah!